Sebelum kita memulai sermon kita, ada baiknya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu untuk mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, di mana kami masih boleh menghadiri sermon kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati sermon kami ini dari awal hingga penghabisan nanti, dan sepulangnya kami dari tempat ini kami dapat membuahkan hasil dan menjadi berkat kehidupan kami bagi orang di sekitar kami. Begitu banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan yang menghapuskannya agar kami layak menjadi anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah, sermon kita pada pagi hari ini tertulis dari Mazmur 92 ayat 15 sampai 16. Mazmur 92 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah berbuah di masa tua, yang judulnya usia lanjut bukan halangan untuk tetap melayani dan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Untuk para kaum lansia di pagi hari ini, yang menjadi renungan kita adalah ketika kita melihat bahwa pada masa tua orang benar akan terus dan atau masih menghasilkan buah dalam keadaan sehat dan segar. Dalam ayat ini kita bisa melihat kenapa Tuhan menginginkan orang-orang benar seperti itu. Jika Tuhan ingin orang benar tetap berbuah sampai pada masa tuanya, maka itu artinya Tuhan tetap memiliki rencana bagi anak-anaknya. Meski sudah usia lanjut pun, Tuhan tetap mau pakai kita tanpa melihat umur dan kemampuan kita. Tuhan ingin kita terus menghasilkan buah dalam kesegaran yang tak lekang oleh dimakan oleh usia. Saat menurut dunia orang tua harusnya pensiun dan duduk diam dan menunggu waktu, Tuhan bilang Dia mau terus pakai mereka. Tuhan mau mereka terus berbuah dan tetap segar, karena tanpa itu maka mereka tidak akan bisa berfungsi apa-apa lagi seperti keinginan Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Tuhan tetap mau pakai orang-orang yang sudah tua dan sudah dianggap habis oleh dunia? Bukankah lebih mudah bagi orang-orang yang pintar atau masih kuat untuk mencari gelar seperti sarjana, seperti yang dianggap terbaik oleh banyak perusahaan di negara kita ini? Mengacu kepada Mazmur 92 ayat 15 ini, ketika firman Tuhan berkata kepada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar dalam ayat 15. Ayat selanjutnya yang ke-16 menyatakan alasannya cukup jelas, yaitu untuk memberitakan bahwa Tuhan itu adalah benar, bahwa Ia gunung dan batuku, tidak ada kecurangan padanya. Dalam ayat 16, Tuhan tampak secara nyata di mata dunia. Ketika orang-orang bagi dunia dianggap sudah habis, ternyata masih mampu untuk subur, tetap segar dan bersemangat berbuat yang terbaik dalam hidupnya. Lewat orang tua sekalipun, masih saja berbuah gemuk dan segar dan akan mampu melihat
bahwa Tuhan benar dan kemuliaannya nyata. Ternyata Tuhan justru suka memakai orang-orang yang tidak lagi dianggap apa-apa oleh dunia untuk menyatakan atau bahkan membuktikan keberadaannya. Itu merupakan hal yang sungguh luar biasa. Tuhan sangat mengasihi sejak kita lahir hingga akhir hidup kita. Kita bahkan sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak akan pernah berkurang dan berubah. Kasih setianya kekal sepanjang masa. Tuhan menyatakan langsung bahwa pada kenyataannya Dia sudah mendukung kita sejak dalam kandungan, sudah menjunjung kita mulai dari rahim ibu kita. Tertulis dalam Yesaya 46 ayat 3. Dan Dia akan tetap menggendong dan mendukung kita hingga pada masa tua kita nanti pun. Dengan pernyataan seperti itu, mengapa kita harus khawatir dan merasa kita tidak mampu lagi berbuat apa-apa? Dalam kitab Mazmur ada dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah hukum Taurat, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu. Apa yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3. Ini janji Tuhan terhadap orang-orang benar yang selalu berakar dalam Tuhan. Ada sebuah ilustrasi mengenai seorang nenek yang masih melakukan pelayanannya di masa tua pun. Nenek ini bernama Lenore yang berusia 94 tahun. Pikirannya masih tajam dan memiliki senyum yang lebar. Kecintanya kepada Tuhan selalu meluap-luap yang dapat dirasakan oleh hidup orang di sekitarnya. Nenek ini sangat sering terlihat di gereja dan terlibat dengan aktivitas yang diselenggarakan gereja. Kehadirannya membuat semangat serta sukacita bagi siapapun. Semangat hidupnya sangat tinggi sehingga membuat orang terkejut dengan kematiannya. Ia hidup dengan berbuah lebat dan memuliakan Allah seperti yang kita bahas dalam nats kita ini. Dari sini kita dapat melihat bahwa mereka yang sudah tua pun tidak pernah terlambat untuk berakar dan berbuah, sehingga kita pun para opung-opung lansia yang ada di sini harus berbuat demikian. Berapapun umur kita, bagaimanapun tenaga kita, seperti apapun keahlian kita, Tuhan selalu rindu untuk memakai kita. Tuhan selalu ingin kuasa dan kasih-Nya bisa terlihat nyata oleh orang-orang lewat diri kita. Bahkan sampai di usia yang sangat lanjut sekalipun, sebagai orang benar, kita harusnya tetap bisa menjadi terang dan garam yang bukan saja bisa memberkati sesama, tetapi juga menyatakan kebenaran Tuhan secara nyata. Ingatlah bahwa kita adalah surat Kristus seperti yang disampaikan Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 3, di mana seharusnya orang akan bisa membaca dan merasakan, melihat Yesus melalui diri kita. Bagi yang sudah berusia lanjut, Tuhan secara khusus sudah menyatakan bahwa Dia mau pakai mereka untuk membuktikan bahwa Tuhan benar adanya. Keadilannya, kasih-Nya nyata dan bisa dirasakan. Tuhan mau pakai, tapi tentunya agar bisa dipakai, kita haruslah tetap bisa untuk berbuah dan berbuah segar dan sehat hingga di masa tua. Tidak ada batasan usia yang bisa dipakai Tuhan. Tidak ada batasan untuk dipakai Tuhan. Apakah Anda sudah berada di usia bahagia dan tidak dianggap produktif lagi oleh dunia? Tuhan akan dengan senang hati terus memakai Anda dan menyatakan kemuliaan-Nya. Jangan biarkan diri Anda lemah. Jangan berhenti berbuah, tapi semangatlah dan tetap bertumbuh dalam kebenaran dan tetap sukacita. Tetaplah menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu benar dan ada. Tidak pernah menipu dan kasih-Nya besar kepada ciptaannya yang teristimewa. Sekian sermon kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri sermon kita ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan sermon kami di pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami laksanakan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan
para kaum lansia menjadi lemah dalam hal menyatakan firman Tuhan, tetapi biarlah umur mereka semakin membuat mereka semakin segar untuk menyatakan firman-Mu kemanapun mereka berjalan dan bergerak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan yang memberkatinya dan melindungi kami hingga kami berjumpa dengan keluarga kami masing-masing. Begitu banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Bapa yang menghapuskannya agar kami layak menjadi anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.